Bahasa Inggris kelas 7 SMP semester 2. Assalamualaikum anak-anakku. Selamat datang di kelas Bu Arini ya. Materi yang akan dipelajari dalam kelas ini adalah Noun phrase, limiting adjective, descriptive adjective, noun phrase formula. anak-anak perhatikan penjelasan Bu Arini berikut ini ya. Jangan berisik ya. Noun phrase. Noun phrase adalah bentuk frasa atau kombinasi kata dalam bahasa Inggris yang head-nya berupa noun atau kata benda. Head di sini itu bukanlah kepala ya. Jadi head di sini itu artinya yang dijelaskan. Kemudian ada modifier. Modifier di sini artinya yang menjelaskan atau penjelas. Dalam bahasa Indonesia, buku biru. Buku itu adalah book, kemudian biru itu blue. Dalam bahasa Indonesia, buku biru, namun dalam bahasa Inggris nanti menjadi blue book. Blue itu adjective, booknya noun. Book di sini adalah head-nya, yaitu yang dijelaskan. Kemudian blue adalah modifier atau sebagai penjelasnya. Nah, blue book ini disebut noun phrase. Kemudian contoh lain adalah gadis cantik. Ya, gadis itu bahasa Inggrisnya girl. Kemudian cantik itu bahasa Inggrisnya beautiful. Mengapa Bu kalau dalam bahasa Inggris itu selalu terbalik ya? Gadis cantik jadi beautiful girl. Jawabannya karena mengacu pada rumus noun phrase atau noun phrase formula. Ya, yang pertama ada modifier, kemudian baru head. Modifier dulu baru head. Modifier ini biasanya bersifat adjektif, kemudian head-nya adalah noun. Adjektifnya adalah beautiful, kemudian noun-nya adalah girl. Sehingga gadis cantik bahasa Inggrisnya adalah beautiful girl. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham? Jika anak-anak sudah paham konsepnya tadi, pasti kalian bertanya-tanya, yang termasuk kata benda itu apa saja, Bu? Jadi, kata benda itu bisa berupa benda mati, seperti meja, kursi, buku, tas, dan sebagainya. Kemudian juga bisa berupa alam, seperti sawah, gunung, sungai. Lalu juga bisa berupa hewan, seperti harimau, kucing, singa. Juga bisa berupa profesi, guru, dokter, polisi, atau bahkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, gadis, anak laki-laki, anak perempuan, dan lain-lain. Nah, kalau modifier itu apa, Bu? Modifier itu berupa adjektif atau kata sifat, kata yang fungsinya dalam kalimat sebagai penjelas dari kata benda. Contohnya tadi adalah buku biru. Jadi adjektifnya tadi kan adalah biru. Biru itu sebagai penjelas dari buku. Buku berwarna biru. Nah, modifier itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah limiting adjective atau disingkat menjadi LA, dan yang kedua adalah descriptive adjective atau disingkat menjadi DA. Limiting adjective atau LA terbagi menjadi 5 komponen. 5 komponen tersebut agar mudah dihafalkan, kita bagi menjadi kata adpin. A-nya adalah artikel atau kata sandang, demonstrative adjective atau kata petunjuk adjektif, kemudian P-nya adalah possessive adjective, kepunyaan, I-nya adalah indefinite adjective, kata sifat yang tidak tentu, kemudian N-nya adalah numeral. Atau dapat kita sebut dengan LA1, LA2, LA3, LA4, dan LA5. Untuk LA1, artikel anggotanya terdiri dari a, an, the. Untuk LA2, demonstrative adjective anggotanya ada this, that, those. Untuk LA3, possessive adjective anggotanya ada my, your, our, mine, yours, theirs, dan sebagainya. Untuk LA4 atau indefinite adjective anggotanya adalah some, many, several,
any, dan sebagainya. Dan kemudian untuk LA5 atau numeral, anggotanya bisa 1, 2, 3, 4, atau juga bisa first, second, third, fourth. Modifier yang kedua adalah descriptive adjective atau kita singkat dengan DA. Ini terbagi menjadi 8 komponen yang bisa kita singkat menjadi kata ca, ho, si, at, sa, kona. Atau disebut DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7, dan DA8. C-nya adalah karakter, H-nya adalah quality, C-nya adalah size, A-nya adalah age, T-nya adalah temperatur, S-nya adalah shape, K-nya adalah color, N-nya adalah nationality. Contoh dari DA1, karakter adalah kind, generous, stingy, dan sebagainya. Contoh dari DA2 atau quality yaitu ada good, bad, handsome, beautiful, dan sebagainya. Contoh dari DA3 size yaitu ada small, big, wide, short, long, dan sebagainya. Contoh dari DA4 age yaitu new, old, ancient, dan sebagainya. Contoh dari DA5 temperatur ada hot, cold, warm, fresh, dan sebagainya. Contoh dari DA6 shape ada round, triangle, square, dan sebagainya. Contoh dari DA7 color ada black, white, green, red, dan yellow. Dan contoh dari DA8 nationality kebangsaan ada Indonesian, Germany, American, Japanese, dan Chinese. Anak-anak perlu diingat kembali yaitu formula dari noun phrase, yaitu ada modifier plus head. Modifier terbagi menjadi dua, yaitu LA dan DA. Jadi, noun phrase formulas atau pola dari noun phrase adalah LA plus DA plus noun. Atau bisa kita singkat menjadi ladan. Contoh, seorang gadis cantik. Kita artikan kata per kata dulu ya. Seorang, gadis, girl, cantik, beautiful. Adalah LA1 atau artikel. Girl adalah noun, beautiful, DA2 atau masuk dalam golongan quality. Lalu sekarang kita gabungkan. Seorang gadis cantik bagaimana bahasa Inggrisnya? LA yaitu DA beautiful, nounnya girl. Seorang gadis cantik bahasa Inggrisnya a beautiful girl. Baiklah, kita bahas contoh selanjutnya. Beberapa cowok Amerika yang ganteng. Kita artikan kata per kata dulu ya. Beberapa, some. Cowok, boys. Amerika, American. Yang ganteng, handsome. Some masuk ke dalam golongan LA4 atau indefinite adjective atau tidak tentu jumlahnya. Kemudian boys masuk ke dalam golongan noun. Kemudian American masuk ke dalam golongan DA8 atau nationality. Kemudian handsome masuk ke dalam golongan DA2 atau quality. Nah, sekarang kita susun seperti pola di atas. LA plus DA plus N. LA-nya yaitu some. Kemudian DA-nya kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu dari DA2 baru DA8. Berarti tadi setelah some, kemudian handsome, kemudian American, kemudian baru noun-nya boys. Some handsome American boys.
Bagaimana anak-anak sudah paham? Baiklah, satu contoh lagi untuk memperkuat pemahaman kita. Gadis Cina yang cantik, baik, tinggi, putih, dan langsing itu tersenyum kepadaku. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Kita artikan kata per kata terlebih dulu ya. Gadis, bahasa Inggrisnya girl. Cina, Chinese. Yang itu tidak perlu diartikan. Cantik, beautiful. Baik, kind. Tinggi, tall. Putih, white. Langsing, slim. Itu, that. Tersenyum, smiles. Kepadaku, to me. Girl atau gadis masuk ke dalam noun. Chinese masuk ke dalam DA8 atau nationality. Beautiful masuk dalam golongan DA2 atau quality. Kind masuk ke dalam golongan DA1 atau karakter. Tall masuk ke dalam golongan DA3 atau size. Kemudian white masuk dalam golongan DA7, color. Slim masuk dalam golongan DA6, yaitu shape. Kemudian that masuk dalam golongan LA2 atau demonstrative adjective. Kemudian smiles masuk dalam verb atau kata kerja. To me sebagai objek. Untuk verb dan objek letaknya paling akhir setelah noun phrase. Sekarang kita gabungkan ya. LA dulu. Yang LA paling kecil yaitu that. Berarti pertama adalah that. Kemudian DA 2 yaitu beautiful. Kemudian DA 3 tall. Kemudian DA 6 slim. Lalu DA7 white, kemudian DA8 Chinese, lalu girl, nounnya ya, kemudian smiles to me, verb, object. Jadi bahasa Inggrisnya, that kind beautiful, tall, slim, white Chinese girl smile to me. Do you understand? Okay, my student, I think enough of our mastery today. Don't forget, give me like, subscribe, and share this video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.